Halo semua students, bersama Mr. Ponten di sini. Kali ini Mr. Ponten akan menjelaskan gimana internet bekerja, ya. Karena kita tahu semua sekarang orang memakai internet, termasuk juga kamu memakai internet dalam main game, mengakses berita-berita, sosial media dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pernah nggak kalian terpikir sebenarnya internet itu gimana sih bekerja, gitu ya? Baik, hari ini kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan dasar sekali bagaimana internet bekerja dan bagaimana aplikasi bisa sampai ke tangan kalian untuk kalian gunakan. Oke ya. Baik, pertama sekali kita harus mengetahui yang namanya server, ya, server. Nah, kalau kalian lihat server itu biasanya banyak sekali device di dalamnya. Ciri-ciri server itu kabelnya rumit, terus konfigurasinya sulit ya. Jadi server ini adalah tempat di mana semua aplikasi-aplikasi yang dibuat itu ditempatkan, gitu ya. Jadi kamu bisa bayangkan server itu seperti kalau kita di meja makan, seperti mangkuk sayur, ya, seperti mangkuk sayur. Jadi server menampung sayur yang sudah dimasak dari wajan misalnya. Jadi dari wajan dimasukkan ke mangkuk sayur. Kira-kira server itu seperti itu. Jadi server itu menampung aplikasi yang dibuat oleh provider, ke dalam server. Lalu servernya nanti akan membagikan ke dalam klien. Ya, contohnya misalnya kita tahu sendiri ya, kayak Facebook. Jadi Mark Zuckerberg bikin aplikasi Facebook dulu. Nah, kebetulan aplikasi Facebook ini basicnya adalah website. Jadi Mark Zuckerberg dan timnya membuat Facebook lalu memasukkan ke dalam servernya. Artinya apa? Artinya sebelum Mark Zuckerberg bikin aplikasinya, dia sudah memiliki servernya. Nah, server juga dibagi dua. Yang pertama server punya sendiri, the own server, atau server yang itu disewa. Kayak misalkan Google, kayak misalkan Drive ya. Di Google Drive itu termasuk salah satu server yang kita sewa. Nah, contoh misalkan Facebook aplikasinya dimasukkan ke dalam server, ya. Ya sama juga kayak misalnya PUBG. Jadi tim dari PUBG itu bikin game lalu memasukkan ke dalam server, gitu ya. Dan seperti ya kita tahu ya, misalkan website itu juga dibikin lalu dimasukkan ke dalam server. Yang kedua juga sistem. Nah, sistem ya. Sistem ini kayak misalkan sistem karyawan, penggajian atau banyak hal ya, sistem-sistem yang lain seperti Zoom yang kita pakai selama ini itu termasuk salah satu aplikasi sistem ya. Jadi Zoom dimasukkan ke dalam server. Nah, artinya Zoom memiliki server, apakah itu dia memiliki server sendiri atau dia menyewa server. Oke ya. Jadi secara sederhana path-nya dari jaringan itu adalah sender dan receiver. Jadi server berfungsi sebagai penampung saja, penampung antara sender dan receiver. Ya, jadi ada sender di sini, ada receiver, lalu di tengah-tengah ini ada server. Jadi yang menghubungkan receiver dengan sender ini adalah server. Nah, kenapa nggak langsung sender ke receiver? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Nah, orang-orang yang memasukkan aplikasinya ke dalam server, misalnya Facebook, Mark Zuckerberg, lalu Steve Jobs, ya, Macintosh, dan lain sebagainya. Orang-orang itu disebut sebagai provider, pengembang, ya, disebut sebagai provider. Nah, sementara orang-orang yang menerima seperti kita, misalkan saya mengakses YouTube, ya, saya mengakses PUBG, saya mengakses COD, misalnya,
Orang-orang seperti saya receiver itu biasanya kita sebut sebagai klien ya, klien. Nah, menariknya adalah bahwasanya apa yang dikirim oleh provider ke server, lalu server akan mengirim ke klien, ya, lalu server akan mengirim ke klien, feedback dari klien, ya, feedback dari klien juga harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam server. Nanti server akan mengirim lagi kepada provider. Dan itu berlangsung sangat cepat sehingga kita tidak terpikir kalau path-nya itu seperti itu. Berlangsung sangat cepat, berlangsung luar biasa. Apalagi untuk kecepatan internet yang semakin lama semakin baik. Ya. Kalau di zaman serponten kecepatan internet lambat sekali. Jadi kalau mau kirim message itu kita harus nunggu beberapa jam agar terkirim, beberapa jam kemudian agar kita menerima message balikan. Oke ya. Jadi apa yang dikirim oleh provider? Boleh data, ya. Lalu apa yang dikirim oleh receiver? Disebut dengan feedback. Oke. Saya pikir sampai sini perjumpaan kita. Thank you very much. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.